Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita di sepanjang hari sampai tiba pada sore hari ini. Dan berkat Tuhan mengalir kepada kita, baik kesehatan, baik berkat jasmani, dan juga berkat rohani akan selalu menyertai kita di sepanjang hari kerja kita sampai kita tiba di sore hari ini berkumpul dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita di dalam mengikuti renungan ringkasan sekolah sahabat yang diadakan oleh Gereja Masihat Penara ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro. Dan sore hari ini kita akan mempelajari di hari Selasa dengan 8 Oktober 2024 dengan judul Penyembuhan Orang Buta bagian pertama. Tetapi sebelumnya marilah kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita dan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini Bapa. Kami akan berkumpul dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami untuk mengikuti renungan ringkasan sekolah sahabat yang diadakan Gereja Masihat Penara ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro yang ada di kota Surakarta ini Bapak. Berkati acara ini dari awal sampai akhir. Utus Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman ini dalam kehidupan dan kehidupan kami dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kehidupan kami Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hari Selasa ini kita mempelajari penyembuhan orang buta. Tetapi sebagai ayat inti, di sepanjang satu minggu ini kita akan membaca di dalam Yohanes 11 ayat 25, 26 dan 26 dikatakan apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pelajaran kita memang mengenai apa? Penyembuhan orang buta. Yang terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 16. Dikatakan seperti ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu bisa menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita melihat pelajaran di sini? Bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta? Bagaimana Yesus memberikan kesembuhan kepada seorang buta yang selama ini dia hidup dengan mengemis? Dan murid-muridnya menyatakan bahwa orang buta ini berdosa sejak dia lahir atau orang tuanya mengalami dosa. Tetapi Yesus memberikan suatu gambaran bahwa itu bukan dosa dia atau bukan juga dosa orang tuanya. Itu dalam menyatakan pekabaran Tuhan harus dinyatakan di dalam kehidupan orang ini. Kalau kita lihat di sini dikatakan apa? Dalam Matius, Markus dan Lukas, kisah-kisah mujizat mengikuti pola yang sama. Pengungkapan masalah dibawa kepada Yesus.
penyembuhan dan pengakuan akan kesembuhan itu dengan pujian kepada Allah. Dikatakan apa? Penyembuhan dan pengakuan akan kesembuhan itu dengan pujian kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita mengalami suatu permasalahan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga mengalami problema-problema dalam kehidupan kita. Hanya satu jalan keluar yang bisa kita dapatkan adalah melalui Yesus Kristus sebagai terang dunia. Sebagaimana orang buta ini, dari lahir sampai sampai dewasa, dia mengalami kebutaan. Tetapi Kristus memberikan kesembuhan dia. Kristus menjamah matanya melalui debu atau lumpur yang diludahi oleh Yesus dan ditelekkan ke matanya sehingga orang ini dapat sembuh setelah dia membasuh mukanya di kolam Siloam. Jadi melalui hal inilah kita bisa datang kepada Tuhan, memberikan kehidupan kita sepenuhnya. Banyak memang tantangan yang kita hadapi, banyak hal-hal yang kita hadapi, tetapi melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kita bisa datang kepadanya. Sebagaimana dikatakan apa? Penyembuhan orang buta bagian yang pertama ini. Jadi kalau kita baca di dalam para murid membuat hubungan antara penyakit dan dosa. Sejumlah ayat perjanjian lama menunjuk ke arah itu. Tetapi kisah Ayub seharusnya membuat kita waspada apakah hubungan seperti itu selalu terjadi. Yesus meluruskan masalah ini, tidak menyangkal adanya hubungan antara dosa dan penderitaan, tetapi dalam kasus ini menunjuk pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu agar Allah dimuliakan dalam kesembuhan itu. Kisah ini memiliki kedekatan dengan kisah penciptaan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus bisa menyembuhkan orang buta. Yesus Kristus juga bisa menjamah hati dan pikiran kita yang terluka. Kita datang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, menyerahkan hidup kita sepenuhnya, bahwa Tuhan akan mengendalikan dan bekerja di dalam kehidupan kita, sebagaimana dia menyembuhkan orang buta ini, sebagaimana juga dia menyembuhkan banyak orang sakit, tetapi melalui kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan, itu menjadi suatu sukacita dan kepujian bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya kasih Tuhan memberkati firman ini menjadi suatu sukacita dalam kehidupan kami. Dan itu menjadi suatu kepujian dan kemudian bagi nama Tuhan. Dengarlah doa kami ini Bapa, berkati kami dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami, anak-anak kami, teman-teman kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, dimanapun mereka berada. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.